Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpeni Dwi Azahara, NIM 2019 kelas 5 APGSD, MK Bimbingan dan Konseling, dosen Endang Surtioni, MPD. Bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Bimbingan belajar di SD merupakan layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa SD dapat belajar dengan efektif dan efisien, mencapai perkembangan optimal dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan belajar mengajar di SD harus diintegrasikan dalam bimbingan dan konseling. Salah satu model pelaksanaan dalam bimbingan belajar di SD adalah melalui kegiatan belajar mengajar yang bernuansa bimbingan. A. Jenis-jenis masalah belajar pada anak, antara lain A. Keterlambatan akademik, B. Kecepatan dalam belajar, C. Sangat lambat dalam belajar, D. Kurang motivasi belajar, E. Bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, F. Sering tidak sekolah. B. Mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD. 1. Analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa telah dikatakan mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan. 2. Tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkapkan dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. 3. Skala sikap dan kebiasaan belajar. Skala sikap merupakan salah satu bentuk dari tipe skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap. Belajar merupakan tugas seorang siswa, oleh karena itu seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar itu dapat pula dideteksi dengan observasi atau laporan atau proses kegiatan belajarnya. C. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. 1. Faktor internal. A. Gangguan fisik. B. Ketidakseimbangan mental. C. Kelemahan emosional. D. Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan yang sikap yang salah. 2. Faktor eksternal. A. Sifat kurikulum yang kurang fleksibel. B. Beban belajar terlalu berat. C. Metode belajar yang kurang memadai. D. Kurang alat dan sumber daya. 3. Faktor masyarakat. Adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku yang kurang baik. D. Upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Keterampilan belajar sangat dibutuhkan siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi dan pelatihan keterampilan belajar. Materi pelatihan keterampilan belajar dapat meliputi cara membuat catatan yang baik, cara menghadapi ujian, cara membuat ringkasan, cara menghafal materi, pelajaran, dan sebagainya. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik tidak tumbuh secara kebetulan, melainkan perlu ditumbuhkan melalui bantuan yang terencana, terutama oleh guru dan orang tua siswa. Untuk itu, siswa hendaknya dibantu dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, menemukan motif-motif yang tepat dalam belajar, memelihara kondisi kesehatan yang baik, mengatur waktu belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah, memilih tempat belajar yang baik, belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, membaca dengan cara yang baik, dan terakhir tak segan-segan bertanya untuk hal-hal yang belum diketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.